Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asy-Syifa semua, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berada di sini. Kami tahu, kamu tidak datang ke video ini secara kebetulan. Bukan karena scroll iseng, apalagi cuma mampir lalu pergi. Tidak, percayalah, jika kamu sedang menyaksikan ini sekarang, ada maksud yang sedang disampaikan semesta, dan mungkin, itu berasal dari panggilan yang lebih tinggi. Mungkin, saat ini kamu sedang bertanya-tanya, kenapa akhir-akhir ini sering terbangun di jam 3 pagi? Padahal, tidak ada alarm, tidak ada suara berisik, bahkan tidak ada gangguan apapun. Tapi tetap saja, mata ini terbuka, hati ini gelisah, dan pikiran jadi seperti menari-nari tanpa arah. Apakah ini kebetulan, ataukah ini adalah cara halus dari Sang Pencipta untuk mengundangmu berdialog dalam keheningan malam? Sahabat Asy-Syifa, jika kamu termasuk orang yang belakangan ini sering dibangunkan pada waktu yang sama setiap malam, terutama sekitar jam 3 pagi, maka kamu tidak sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang juga merasakan hal serupa. Dan anehnya, banyak dari mereka merasakan ada yang berbeda. Ada yang bilang mereka seperti dipanggil. Ada pula yang merasa sedang diawasi, namun bukan dalam arti menakutkan, justru terasa damai. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk bantu alirkan energi positif kita dengan mengetik 77 di kolom komentar. Karena kita tidak hanya ingin mendengar, tapi juga merasakan. Tidak hanya ingin tahu, tapi juga ingin sadar. Dan dari sinilah kita mulai menyusun keping demi keping jawaban atas pertanyaan yang diam-diam mungkin sudah lama kita simpan dalam hati. Pertanyaan itu sederhana namun dalam, kenapa Allah sering membangunkan kita pada jam 3 pagi? Sahabat, banyak yang menganggap terbangun di jam 3 pagi hanyalah gangguan tidur biasa. Mungkin karena stres, mungkin karena kelelahan, atau bahkan karena terlalu sering main gawai sebelum tidur. Tapi jika itu terjadi terus-menerus, dan selalu di waktu yang hampir sama, maka itu bisa jadi bukan hal biasa. Itu bisa jadi adalah bentuk komunikasi spiritual yang sangat pribadi antara dirimu dan Sang Maha Kuasa. Kita hidup di dunia yang bising. Siang hari dipenuhi suara kendaraan, notifikasi dari gawai, percakapan tanpa henti, pekerjaan yang menumpuk, dan berbagai jenis gangguan yang membuat kita nyaris lupa untuk mendengar suara hati sendiri. Lalu ketika malam datang, dan dunia mulai senyap, disitulah ada momen yang sangat istimewa. Waktu di mana tak ada lagi yang tersisa selain dirimu dan Dia yang menciptakanmu. Dan tahukah kamu, dalam ajaran Islam, ada satu bagian malam yang sangat sakral, yaitu sepertiga malam terakhir. Waktu yang begitu sunyi, tapi juga begitu istimewa. Saat semua tertidur lelap, ada sekelompok kecil manusia yang memilih untuk bangun. Bukan untuk sekadar minum atau mengecek ponsel, melainkan untuk menyambut panggilan yang lembut tapi kuat itu. Panggilan dari Allah yang mengundang hambanya untuk mendekat, memohon, dan bersujud. Maka ketika kamu dibangunkan pada jam 3 pagi, bisa jadi itu adalah undangan langsung darinya. Sebuah panggilan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Sebuah isyarat bahwa kamu dibutuhkan di hadapannya, bukan karena Dia lemah tanpamu, tapi karena Dia tahu bahwa kamulah yang butuh ditenangkan. Kamulah yang butuh ditata kembali. Kamulah yang butuh disembuhkan. Bayangkan jika malam-malam itu, yang biasanya hanya kamu habiskan dengan tidur panjang, tiba-tiba berubah menjadi jembatan yang menghubungkanmu dengan kekuatan spiritual luar biasa. Bayangkan jika setiap kali kamu terbangun, itu bukan karena kebetulan, tapi karena ada sesuatu yang ingin disampaikan kepadamu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata, tapi bisa sangat terasa jika kamu bersedia membuka hatimu. Ada yang bilang, waktu jam 3 pagi adalah waktu di mana dunia menjadi paling sunyi. Tapi justru disitulah, langit paling terbuka. Banyak orang yang merasa doanya lebih mudah terkabul saat berdoa di waktu ini. Ada pula yang merasa mendapatkan petunjuk atau ketenangan yang tidak bisa ia temukan di waktu lainnya. Banyak tokoh besar dalam sejarah yang menjadikan sepertiga malam sebagai waktu utama untuk membangun hubungan dengan Tuhannya. Mereka bangun, mengambil wudhu dengan air dingin, lalu berdiri di hadapannya dengan penuh harap. Air mata mengalir tanpa suara, dan doa-doa bergulir seperti bisikan lembut dari jiwa yang sedang haus akan kasih sayang. Sahabat Asy-Syifa, jika kamu saat ini merasa dunia sedang berantakan, jika hidup terasa berat, jika masalah datang bertubi-tubi tanpa jeda, maka jangan abaikan ketika kamu terbangun di jam 3 pagi. Karena bisa jadi itulah cara Allah mengundangmu untuk menata ulang segalanya.
Di waktu itu, dia tidak sedang marah. Dia sedang menunggu kamu membuka percakapan, menunggu kamu berkata, "Aku lelah ya Rab, bimbing aku." Waktu sepertiga malam bukan hanya waktu untuk sujud, tapi juga waktu untuk curhat, untuk mencurahkan segalanya tanpa takut dihakimi, untuk menangis tanpa harus kuat di depan orang lain, untuk mengakui semua luka, semua kecewa, semua harapan yang belum terwujud, dan semua doa yang belum sempat disampaikan. Waktu itu adalah waktu terbaik untuk menyembuhkan jiwa yang sedang retak. Dan bisa jadi, itulah sebab utama kenapa kamu dibangunkan di jam 3 pagi. Bukan karena gangguan tidur, bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada kekuatan dari langit yang sedang mengetuk pintu hatimu. Agar kamu kembali, agar kamu sadar, agar kamu terhubung kembali dengan energi ketenangan yang hanya datang darinya. Maka jangan abaikan, jangan tutup mata kembali, jangan biarkan malam itu berlalu tanpa makna. Karena bisa jadi, di waktu sunyi itulah hidupmu akan berubah. Bukan dengan keajaiban besar yang langsung terlihat, tapi dengan ketenangan hati yang tidak bisa dibeli. Dengan keyakinan baru bahwa kamu tidak sendirian, dan bahwa kamu sedang dipanggil untuk pulang. Sahabat ilmu langit, sampai di sini, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu pernah merasakan hal ini sebelumnya? Jika iya, mari berbagi cerita di kolom komentar. Dan jangan lupa dipanggil 77 jika kamu ingin ikut menyalurkan energi positif kepada sesama penonton di sini. Siapa tahu, kisahmu bisa menjadi penguat bagi yang lain. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang arti dibalik panggilan jam 3 pagi ini. Jangan kemana-mana, karena bisa jadi, penjelasan berikutnya adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini kamu pendam sendiri. Sampai jumpa di bagian kedua. Semoga hati kita tetap terbuka dan terhubung dalam cahaya. Sahabat Ashifa yang dirahmati, terima kasih telah kembali di bagian kedua dari pembahasan ini. Jika kamu masih bersama kami sejauh ini, itu artinya hatimu sedang mencari makna. Dan percayalah, setiap pencarian yang tulus, tak akan pernah sia-sia. Kamu datang bukan karena bosan. Kamu hadir bukan karena sekadar ingin tahu, tapi karena jiwamu sedang merespons panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, namun sangat terasa di dalam dada. Kemarin kita sudah menyelami satu makna besar, bahwa terbangunnya kita di jam 3 pagi bisa jadi bukan kebetulan, tapi panggilan kasih dari Allah. Nah, di bagian ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang makna-makna lainnya. Karena ketika hati terusik di waktu yang sama setiap malam, itu bukan alarm dunia, tapi bisa jadi alarm dari langit. Sahabat, mari kita mulai dari sebuah perenungan. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang ingin berubah dalam hidupmu? Seperti ada bagian dalam dirimu yang merasa hampa, meski dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Kadang kita tersenyum, tapi dalam hati sedang remuk. Kadang kita terlihat sibuk, padahal sedang berusaha mengalihkan luka yang belum sembuh. Lalu, dalam keheningan malam, tiba-tiba kamu terbangun. Jam dinding menunjukkan pukul 3. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dunia seperti berhenti sejenak, dan di saat itu, ada suara yang tak terdengar, tapi terasa berkata, "Bangunlah. Aku ingin kamu kembali." Arti kedua dari seringnya kita dibangunkan jam 3 pagi adalah bahwa Allah sedang mengundang kita untuk memperbaiki hubungan. Hubungan antara hamba dan Tuhannya. Hubungan yang mungkin selama ini mulai renggang, terlupakan, atau bahkan, hampir hilang. Mungkin kita terlalu sibuk mengejar pencapaian, terlalu larut dalam ambisi, atau terlalu terikat pada dunia, hingga lupa bahwa ada pemilik kehidupan yang selama ini diam-diam selalu menjaga kita. Tahukah kamu bahwa cinta paling murni itu bukan yang berisik, bukan yang pamer, dan bukan yang penuh janji manis. Tapi cinta yang diam-diam melindungi, diam-diam menunggu, dan diam-diam membangunkanmu di tengah malam, tanpa paksa, hanya agar kamu kembali mengingatnya. Itulah cinta dari Allah. Bisa jadi selama ini kita lalai. Salat dikerjakan, tapi terburu-buru. Zikir hanya diucapkan saat senggang. Doa baru benar-benar kita panjatkan saat terdesak. Lalu, ketika hati mulai gersang, dan hidup terasa hampa, kita baru tersadar bahwa ada sesuatu yang hilang. Nah, pada saat itulah, Allah datang lewat jalan yang paling sunyi, membangunkanmu di sepertiga malam terakhir. Ada sebuah keindahan tersembunyi di balik malam, yaitu kesempatan untuk memulai kembali. Ketika dunia sedang tidur, kamu justru terjaga. Saat itulah kamu punya ruang untuk bicara tanpa gangguan.
untuk menangis tanpa malu, untuk bersujud tanpa takut dinilai. Dan tahukah kamu, di waktu inilah, doa-doa yang terlupa bisa kembali kamu kirimkan. Mungkin selama ini kita sibuk meminta kepada manusia, sibuk menyenangkan atasan, sibuk mengejar validasi, tapi hati kita tetap merasa kosong. Karena yang seharusnya kita cari, tidak kita datangi. Maka, ketika kamu terbangun jam 3 pagi, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin itulah saat di mana Allah sedang berkata, coba bicara denganku dulu. Arti ketiga dari fenomena ini adalah bahwa Allah sedang membuka pintu taubat. Setiap manusia pasti pernah salah. Kita semua pernah jatuh, pernah tersesat, pernah menyakiti, baik orang lain maupun diri sendiri. Tapi bukan itu yang membuat kita hina. Yang membuat kita jatuh adalah ketika kita tidak mau kembali bangkit. Jam 3 pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk bertobat. Di saat dunia tertidur, langit sedang terbuka. Doa orang-orang yang menangis dalam sujudnya pada waktu ini akan lebih cepat dijawab. Bukan karena lantunan doanya lebih indah, tapi karena ia memilih waktu yang paling sunyi untuk menyampaikan isi hatinya kepada Sang Maha Mendengar. Dan jika kamu termasuk orang yang sedang dihantui rasa bersalah, sedang menyesal atas masa lalu, atau sedang ingin memperbaiki hidup, maka jangan abaikan saat-saat kamu terbangun di jam 3 pagi. Mungkin itu adalah panggilan lembut agar kamu berhenti menyalahkan diri sendiri, dan mulai bicara dengan Allah. Minta ampun, buka lembaran baru, karena tidak ada manusia yang terlalu rusak untuk kembali diperbaiki. Ingat, cinta Allah tidak pernah melihat seberapa besar kesalahan kita. Dia hanya ingin tahu, seberapa tulus kita ingin kembali. Maka, jangan biarkan malam itu hanya jadi malam biasa. Ubah ia menjadi malam yang menyembuhkan. Karena malam yang diisi dengan taubat, adalah malam yang bisa menyelamatkan masa depan. Sahabat Asy-Syifa, mari kita rehat sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Kapan terakhir kali kita benar-benar menangis dalam doa? Bukan karena sedih, tapi karena merasa rindu. Rindu akan ketenangan yang hanya bisa kita dapatkan ketika merasa dekat dengan Allah. Rindu akan kebersamaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dalam heningnya malam. Jika kamu pernah mengalami ini, jangan lupa salurkan energi positif dengan mengetik 77 di kolom komentar. Biar kita saling menguatkan, biar kita tahu bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Karena setiap hati yang sedang mencari, akan selalu menemukan jalannya jika ia terus bertanya dan terus mengetuk. Sahabat, arti berikutnya yang tidak kalah penting dari terbangunnya kita jam 3 pagi adalah, Allah sedang melatih kita untuk ikhlas. Hidup ini penuh kejutan. Tidak semua yang kita inginkan terjadi. Tidak semua yang kita rencanakan berjalan lancar. Tapi seringkali, justru di saat semua terlihat tidak sesuai harapan, disitulah pelajaran terbesar sedang diberikan. Jam 3 pagi adalah waktu di mana banyak orang justru mendapatkan kekuatan untuk menerima. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sabar. Saat dunia sedang diam, dan kamu sendiri terjaga, maka kamu punya ruang untuk berkata jujur pada diri sendiri. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas adalah bentuk tertinggi dari pasrah. Bukan karena tidak punya harapan, tapi karena yakin bahwa rencana Allah jauh lebih indah dari semua rencana kita. Mungkin kamu dibangunkan malam-malam bukan karena harus berbuat sesuatu yang besar, tapi hanya agar kamu belajar melepas, belajar merelakan, belajar berserah, dan akhirnya, arti yang paling menyentuh dari semua ini adalah, Allah sedang menguatkanmu. Mungkin kamu sedang dalam ujian berat. Mungkin kamu sedang berada di titik terendah. Tapi justru karena itulah kamu dibangunkan. Bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diperkuat. Bukan untuk diuji terus-menerus, tapi agar kamu tahu bahwa kamu tidak sedang sendirian. Ketika kamu bangun di jam 3 pagi, saat tubuh lemah, pikiran kacau, dan hati sedang penuh tanda tanya, disitulah kamu menemukan kekuatan baru. Sujud yang kamu lakukan di waktu itu adalah sujud yang paling jujur. Air mata yang jatuh di waktu itu adalah air mata yang paling murni. Dan doa-doa yang kamu panjatkan tidak akan pernah sia-sia. Sahabat Asy-Syifa, tidak semua orang diberi kesempatan untuk dibangunkan di waktu spesial itu. Maka jika kamu termasuk yang mengalaminya, bersyukurlah. Itu artinya kamu sedang diberi isyarat. Diberi tanda bahwa kamu istimewa. Diberi undangan untuk mendekat. Mungkin selama ini kamu merasa tidak cukup baik.
merasa terlalu banyak dosa, tapi tetap saja kamu dibangunkan. Bukankah itu artinya Allah belum menyerah padamu? Dan jika Dia belum menyerah, maka jangan kamu menyerah pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Di bagian ketiga nanti, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana tahajud bisa mengubah hidup kita secara nyata. Bukan hanya dalam rasa, tapi juga dalam takdir. Sampai bertemu kembali, tetaplah terjaga dalam cahaya. Sahabat Asy-Syifa, terima kasih yang sebesar-besarnya karena masih setia bersama kami hingga bagian ketiga dari perjalanan kita ini. Sebuah perjalanan yang mungkin bukan tentang informasi semata, tapi lebih kepada perenungan. Karena sekali lagi, kami percaya, kamu tidak sedang menonton ini secara kebetulan. Hati kamu digerakkan, jiwamu sedang dipanggil, dan tidak ada yang lebih indah dari seseorang yang memilih mendekat ketika dirinya sedang dipanggil. Dalam dua bagian sebelumnya, kita telah menyingkap beberapa makna mendalam dari seringnya kita terbangun di jam 3 pagi. Mulai dari panggilan kasih dari Allah, undangan untuk memperbaiki hubungan, hingga momen yang diciptakan khusus untuk taubat dan keikhlasan. Dan kini, kita akan menyelam lebih dalam lagi ke bagian yang paling sering diabaikan, bagaimana tahajud bisa mengubah hidup kita secara nyata. Sahabat, siapa sih yang tidak ingin hidupnya berubah jadi lebih baik? Semua orang pasti ingin, tapi seringkali kita terlalu fokus pada perubahan lahiriah. Ingin gaji naik, ingin bisnis lancar, ingin jodoh datang, ingin kesehatan pulih. Semua itu wajar, tapi bagaimana kalau ternyata perubahan terbesar itu tidak datang dari dunia luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri? Tahajud, meski terlihat sederhana, ternyata punya kekuatan besar dalam mengubah cara kita berpikir, merasa, bahkan mengambil keputusan. Ia bukan hanya ibadah malam, tapi jalan sunyi menuju ketenangan hakiki. Bayangkan, di saat semua orang tidur, kamu memilih untuk bangun. Bukan karena ada kewajiban, bukan karena terpaksa, tapi karena kamu tahu, hanya di waktu inilah kamu bisa berbicara dengan tenang, tanpa gangguan, tanpa distraksi, dan tanpa harus menjelaskan apapun. Karena yang mendengar, paham bahkan sebelum kamu mengucapkan. Itulah awal dari transformasi batin. Tahajud membuatmu lebih kuat, bukan karena kamu menjadi sakti, tapi karena kamu tidak lagi sendirian menanggung semuanya. Saat kamu menyerahkan keluh kesahmu dalam sujud, ada bagian dari beban itu yang perlahan dilepaskan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu diberi ketenangan untuk menghadapi semuanya. Lihatlah para nabi, mereka semua menjadikan malam sebagai tempat menguatkan diri. Ketika siang penuh tekanan dan ujian, malam adalah tempat mereka mengisi ulang energi iman. Bahkan Rasul yang paling mulia, sosok yang sudah dijamin surganya, tetap memilih tahajud sebagai ibadah favorit. Bukan karena beliau butuh, tapi karena itu adalah bentuk cinta terdalam kepada Allah. Sahabat, dalam dunia yang serba cepat ini, kita terlalu sering terburu-buru. Terburu dalam mengambil keputusan, terburu dalam berdoa, bahkan terburu dalam merasa kecewa. Kita ingin semua doa dijawab instan. Kita berharap semua rencana berjalan lurus. Padahal, ada keindahan dalam penantian, ada kedewasaan dalam proses, dan tahajud mengajarkan kita hal itu semua. Setiap malam kamu bangun, lalu bersujud, kamu sedang melatih hati untuk bersabar. Melatih diri untuk percaya bahwa waktu langit berbeda dengan waktu dunia. Apa yang kita anggap lambat, belum tentu terlambat. Apa yang kita anggap gagal, bisa jadi sedang diarahkan. Mungkin kamu sedang menunggu jodoh. Mungkin kamu sedang menanti kabar baik atas ujian hidup. Atau mungkin kamu sedang mencari jawaban atas keraguan yang belum terurai. Maka tahajud bisa menjadi tempat terbaik untuk itu. Bukan karena ia akan membuat semua hal terjadi sesuai harapan, tapi karena ia akan menguatkanmu menerima apapun yang terjadi, dengan lapang dan tenang. Sahabat Asy-Syifa, ada satu kisah yang seringkali luput kita sadari. Kisah tentang bagaimana orang-orang biasa menjadi luar biasa, hanya karena mereka membiasakan diri untuk bangun malam. Pernahkah kamu mendengar kisah orang-orang yang hidupnya biasa saja, tapi tiba-tiba doanya mustajab? Rezekinya terbuka, urusannya dimudahkan, padahal mereka tidak viral, tidak dikenal, bahkan tidak banyak bicara. Tapi di malam hari, mereka punya satu kebiasaan, berbicara kepada Allah ketika dunia sedang diam. Itulah kekuatan dari malam, bukan karena mereka lebih suci, tapi karena mereka tahu, rahasia hidup yang paling besar tidak selalu ditemukan di keramaian, tapi justru di sepi.
Di tempat yang sunyi, di waktu yang jarang dipilih, di saat hati benar-benar jujur dan telanjang dari semua kepura-puraan. Di malam-malam itulah, tahajud menjadi kunci. Kunci untuk membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci. Kunci untuk membuka tabir kebingungan. Kunci untuk menemukan jati diri yang selama ini terabaikan. Karena siapapun yang melibatkan Allah dalam keheningan malam, sedang menanam sesuatu yang akan ia tuai dengan ketenangan, satu persatu. Dan jika kamu pernah mengalami momen di mana kamu merasa seperti di titik nol, seperti kehilangan arah, seperti tidak tahu harus bicara dengan siapa, maka tahajud bisa jadi jawabannya. Karena malam tidak pernah menghakimi, ia hanya menjadi saksi, dan dalam sujud yang kamu lakukan di jam 3 pagi, akan ada cahaya yang masuk ke dalam hatimu, perlahan tapi pasti. Sahabat Asy-Syifa, hidup ini tidak selalu tentang mendapatkan apa yang kita mau, tapi tentang memahami apa yang benar-benar kita butuh. Dan kadang, kebutuhan terbesar kita bukanlah materi, tapi keikhlasan, bukan validasi, tapi penerimaan, bukan pujian, tapi kedekatan dengan yang menciptakan. Dan semua itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, bangun di waktu sepertiga malam, lalu mengadu, lalu berserah, lalu tenang. Jangan remehkan kekuatan satu malam, karena satu malam yang kamu isi dengan doa, bisa jadi penyebab berubahnya nasib bertahun-tahun. Satu malam yang kamu isi dengan tangisan kepada Allah, bisa jadi sebab terangkatnya semua beban yang selama ini kamu pikul sendiri. Bahkan dalam sejarah spiritual para kekasih Allah, banyak kisah yang mencatat bahwa mereka menemukan jalan keluarnya bukan karena usaha yang luar biasa, tapi karena malam-malam mereka penuh dengan munajat dan pengakuan jujur di hadapan Sang Pencipta. Jadi jika kamu masih sering dibangunkan di jam 3 pagi, jangan lagi menganggap itu gangguan. Anggap itu anugerah, anggap itu tanda cinta, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk dibangunkan oleh langit. Dan tidak semua orang dijemput dengan cara yang semulia itu. Sahabat, mari kita sejenak tutup mata hati kita dan bayangkan, jika hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita sudah pernah merasakan nikmatnya sujud di sepertiga malam? Apakah kita sudah pernah merasakan indahnya menangis bukan karena dunia menyakiti, tapi karena kita merasa begitu dicintai oleh Allah, meski kita penuh kekurangan? Kalau belum, maka malam yang akan datang adalah kesempatan. Jika kamu pernah merasa dibangunkan berkali-kali di waktu yang sama, mungkin itu bukan karena tubuhmu capek, tapi karena jiwamu rindu. Rindu kepada sesuatu yang tak bisa digantikan oleh hiburan apapun. Rindu kepada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Rindu kepada Dia, yang selama ini menunggumu tanpa lelah. Dan sekarang, kamu sudah tahu bahwa itu bukan kebetulan. Sahabat Asy-Syifa, terima kasih sudah menemani kami dalam 3 bagian perjalanan ini. Jika hatimu tersentuh, jika kamu merasa mendapat pencerahan, ketiklah angka 77 di kolom komentar. Sebagai bentuk saling menguatkan, karena kita semua sedang sama-sama belajar, sama-sama ingin berubah, sama-sama ingin menjadi lebih baik, meski pelan-pelan. Ingatlah, malam bukan hanya waktu untuk tidur, tapi bisa menjadi waktu untuk lahir kembali. Dan tahajud adalah pintu yang membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Semoga malam-malammu penuh cahaya, semoga hatimu selalu dijaga, dan semoga setiap sujud yang kamu lakukan, menjadi jalanmu menuju kedekatan yang hakiki bersama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.